Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ervina Widianita SPD, kepada rekan-rekan guru yang berbahagia, marilah pertama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ervina Widianita atas izinnya untuk bisa melakukan kegiatan pada siang hari ini. Tidak lupa terima kasih saya sampaikan juga kepada rekan-rekan guru yang telah bersedia untuk mengikuti sosialisasi siang hari ini. Masih semangat nggih? Walaupun sudah jam 1 siang, jam kritis, insya Allah tetap semangat nggih. Kita mulai saja, yaitu aksi nyata modul 1.4 sosialisasi budaya positif oleh saya, yaitu Siti Ngarifatin Fauzia, JKB Angkatan 7 Kabupaten Kediri, di TK Islam Terpadu Nurul Huda, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Oke. Sebelum nanti menjelaskan tentang apa itu budaya positif, marilah sejenak kita mereview tentang modul 1.1, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan berarti upaya menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk bisa menjadi manusia merdeka yang bisa menggapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini ada kata kunci, yaitu menuntun. Menurut panjenengan semua, ketika kita menuntun, posisi kita berada di mana? Apakah di depan, di belakang, atau di samping? Di samping. Nuntun anak. Menuntun posisi di samping, betul sekali. Di sini kita berdampingan dengan murid kita. Kita menuntun, mendampingi anak, mendampingi murid sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak itu apa ya? Kodrat dasar anak. Ada yang tahu kodrat dasar anak itu apa? Kodrat dasar anak adalah bermain. Itu kodrat dasar anak, kodrat manusia. Semua manusia suka dengan bermain, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, menyenangi sebuah permainan. Itu adalah kodrat alami manusia. Maka dari itu, menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam di sini adalah menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di daerah tersebut. Misalkan kita berada di Kabupaten Kediri, daerah kita bukan daerah pantai, jadi kita tidak perlu mengajar tentang nelayan, kehidupan di pantai. Kalaupun kita mengajar mereka tentang itu, hanya sebatas pengetahuan umum saja. Tapi lebih kita kuatkan dari budaya lokal yang ada di daerah kita. Terutama kalau kita sekarang berada di wilayah Kecamatan Grogol, kita di wilayah kita ada industri kerupuk, ya itulah potensi daerah kita yang perlu kita gali. Itu yang dimaksud dengan kodrat alam. Untuk kodrat zaman, yaitu bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang zamannya teknologi, ya gurunya jangan mau ketinggalan dengan muridnya. Anaknya pinter main TikTok, anaknya pinter nyari sesuatu di YouTube, di Google, gurunya jangan mau kalah. Guru harus mengikuti anak tersebut. Maka dari itu pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman. Ngerti ya? Apa tujuannya? Agar mereka menjadi manusia merdeka yang bisa menggapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi
kita itu tidak memberi, tapi kita adalah menuntun, mendampingi anak kita. Ngerti nggih? Ini untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lanjut di yang kedua, di modul 1.2. Nah, ada nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak dan ada 5 peran guru penggerak. Salah satu di antaranya berpihak pada murid. Apakah ini berlaku untuk guru penggerak saja? Tidak. Ini tidak berlaku untuk guru penggerak saja. Kita semua guru. Jadi, ketika kita melakukan sebuah pendidikan, proses pendidikan di sini, yang pertama harus kita ingat adalah kita harus berpihak pada murid. Ya, itu yang pertama. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi rekan guru dan menggerakkan komunitas praktisi. Maka dari itu salah satu tugas saya yaitu menjadi coach bagi rekan guru. Saat ini saya mempraktekkan peran saya sebagai guru penggerak, walaupun saya belum menjadi guru penggerak, masih calon guru penggerak. Di sini saya berbagi informasi, berbagi ilmu tentang yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Next ya. Yang ketiga yaitu tentang visi guru penggerak. Visi utama guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu visi utama guru penggerak. Dalam mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus selalu berpihak kepada murid. Ingat, kita melakukan pendidikan, kita melakukan pengajaran, yang selalu kita ingat adalah yang pertama berpihak kepada murid. Kemudian ada sebuah pendekatan yang disebut pendekatan inquiry apresiatif melalui rancangan tahapan Bagja, bisa digunakan sebagai strategi atau metode untuk mencapai visi tersebut. Pernah mendengar inquiry apresiatif? Belum. Pernah mendengar kata Bagja? Belum. Waduh. Berarti ini informasi baru nggih. Oke, kita ulas sedikit tentang apa itu inquiry apresiatif. Nah, ini. Inquiry apresiatif atau nanti akan lebih dikenal dengan kata IA, dengan singkatan IA. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan positif. Prinsip IA bahwa setiap individu mempunyai kekuatan positif. Coba diperhatikan pada kalimat suatu pendekatan kolaboratif. Kolaboratif. Apa makna dari kolaboratif? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kolaboratif itu apa sih sepengetahuan panjenengan? Silakan, Mbak. Sepengetahuan kolaboratif itu apa? Terima kasih kepada Ibu Siti Arifatin Fauzia. Kalau menurut saya, kolaboratif itu adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama, dan itu nanti hasilnya juga kita lakukan secara bersama-sama juga. Mungkin seperti itu, Bu Andi. Oke. Terima kasih Bu Esti. Betul sekali. Kolaboratif ini adalah intinya bekerja sama. Dalam melakukan sebuah perubahan, itu pendekatan yang depan adalah kolaboratif, adanya kerjasama dari seluruh pihak. Pihak apa saja? Pertama, guru dengan rekan guru, kepala sekolah, wali murid, anak-anak itu sendiri, stakeholder yang lainnya. Banyak sekali yang kita bisa ajak untuk berkolaborasi di sini dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan positif. Di sini prinsip IA bahwa setiap individu mempunyai kekuatan positif. Ya, maksudnya apa? Bayangkan setiap orang punya minimal satu kekuatan. Misalkan saya punya kekuatan. Di sini ada berapa orang? Taruhlah ada 10 orang. Ada 10 orang punya kekuatan. Masing-masing kekuatannya berbeda.
Kemudian kekuatan itu disatukan untuk melakukan sebuah perubahan. Menurut panjenengan, apa hasilnya? Pasti akan berhasil atau menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena di sini ada penggabungan dari banyak kekuatan. Kalau sendirian, mungkin kita akan roboh atau lebih berat lagi. Makanya diperlukan di sini kolaborasi. Next ya. Ini inquiry apresiatif. Nah, ada yang namanya tahapan bagja. Dalam proses inquiry apresiatif atau melakukan perubahan yang berbasis kekuatan tadi, ada strategi atau metode yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan bagja. Bagja itu sebuah singkatan. B itu buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Nah, saya akan memberikan contoh dari bagja itu. Mungkin teman-teman bingung, apa ya ini bagja? Jenis makanan apa ya? Apakah seperti sambal atau geprek kenyat gitu ya? Nah, dalam kita melakukan menyusun tahapan bagja, yang pertama kita lakukan adalah membuat pernyataan prakasa perubahan diri. Itu yang pertama kita lakukan. Saya contohkan di sini adalah pernyataan prakasa perubahan diri dari saya, yaitu meningkatkan kemampuan kemandirian murid kelompok A TK Islam Terpadu Nurul Huda, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, melalui pembiasaan mengurus diri sendiri. Maksudnya mengurus diri sendiri, harapan saya ketika tahun ajaran baru, anak-anak kelompok A itu kan cenderung masih ngalem, ya enggak? Orang tuanya mengantar, kemudian bahkan ada yang sampai masuk kelas, kalau enggak gitu ya duduk-duduk, disuruh pergi enggak mau. Tapi di sini kita bisa melakukan sebuah pembiasaan mengurus diri sendiri. Maksudnya anak terbiasa memakai sepatu sendiri, anak terbiasa membereskan bukunya sendiri, merapikan alat belajarnya, menaruh tempat membereskan mainannya. Harapannya semacam itu. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ini dia tahapan bagjanya. Setelah kita membuat pernyataannya, tahapan bagjanya seperti ini. Nah, pada buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian murid melalui pembiasaan mengurus diri sendiri? Dari di sini kita itu menggali apa sih tujuannya kita, apa yang kita bisa lakukan agar tujuan visi kita atau prakarsa perubahan kita itu bisa terwujud di sini ya. Jadi tindakannya apa? Yang pertama kita lakukan adalah sharing dengan kepala sekolah dan rekan guru. Biasanya ini muncul dari sebuah keresahan. Contoh gini, melihat sesuatu yang tidak nyaman, merasa kita itu tidak, wah kayaknya gak cocok yo. Sifat yang seperti itu, anak datang, tasnya dibawakan orang tua, kemudian masuk ke kelas, didudukkan orang tua, minum diambilkan orang tua. Itu kita merasa, wah kalau kayak gini terus, ini pastinya bagaimana anak bisa mandiri. Itu kan sebuah keresahan dari kita. Lalu kita ngomong dengan rekan guru, di kelasmu ada nggak ya seperti itu? Ada keresahan yang sama nggak dengan saya? Kemudian kalau muncul keresahan yang sama, coba berkomunikasi dengan kepala sekolah di sini. Bagaimana ya, misalkan dari keresahan itu kita bisa mencari sebuah solusi. Nah, itu perlunya kolaborasi di sini. Lalu selain kita melakukan sharing, tindakan yang kedua yang bisa dilakukan adalah mencari referensi atau contoh kegiatan kemandirian murid melalui medsos, media cetak atau buku. Contoh bisa kita lakukan dengan nobar. Anak-anak kan senang sekali kalau diajak nobar, ya enggak? Anak-anak senang diajak nobar. Lalu di situ kita mencari film yang memunculkan sebuah kemandirian.
Di situ ada pemantiknya. Lalu setelah nonton film, ada refleksi dari kita melihat film itu. Anak-anak pengen seperti ini enggak? Nah, kayak gitu. Referensi itu sangat kita butuhkan. Ini yang dibuat pertanyaan. Lalu setelah buat pertanyaan, ada ambil pelajaran. Diambil pelajaran ini yang perlu kita lakukan adalah pertanyaannya begini. Siapa sih yang sudah memiliki kemampuan kemandirian dalam mengurus diri sendiri? Tentunya di dalam satu kelas itu pastinya pasti ada 1 atau 2 anak yang sudah mandiri, enggak? Iya enggak? Pastinya seperti itu. Tidak ada anak itu semua mah wis pokoknya kuat ngalem, tak kira enggak ada. Pasti ada 1 atau 2 anak yang sudah mempunyai kemandirian yang lebih dari teman-temannya. Lah di situ kita ambil pelajarannya. Oh misalkan saya menemukan si A. Oh Mbak A ini dia sudah bisa memakai sepatu sendiri. Ketika dia melepas sepatu, masuk kelas sepatunya sudah ditaruh sendiri. Lalu membereskan bukunya sendiri. Wah, berarti anak ini bisa sebagai contoh. Lalu pertanyaan yang kedua, aktivitas apa yang mendukung kemampuan kemandirian dalam mengurus diri sendiri tersebut? Kita gali, kita tanyakan. Mbak, kalau di rumah, apa kamu juga terbiasa melakukan itu? Nah, siapa yang mengajari itu? Ya, di sini kita berusaha mencari aktivitas kegiatan pembiasaan apa yang sudah dilakukan itu mungkin sudah didapatnya dari rumah. Tindakannya bagaimana? Mencari murid tadi ya, kemudian mencari tahu dan mencatat aktivitasnya. Itu di poin ambil pelajaran. Setelah itu kita ada menggali mimpi. Lah, di poin sinilah kita itu mau berusaha menggambarkan impian kita tentang murid kita 5, 10, 20 tahun ke depan. Contoh di sini, kemandirian yang bagaimana yang bisa saya bayangkan ketika murid saya itu mampu mengurus diri sendiri. Itu kita bayangkan, oh kalau anak dari kecil dibiasakan mengurus diri sendiri, kedepannya dia akan menjadi anak yang mandiri. Dari sini ya. Kemudian perasaan kita itu bagaimana andaikan itu bisa terwujud. Itu sebuah impian besar kita. Lalu aset apa saja yang bisa kita gunakan. Itu di poin gali mimpi dan tindakannya membuat gambaran kemandirian. Kita petakan jenis kemandirian apa yang kita siapkan untuk murid kita. Proyek kemandirian apa? Itu kita poinnya di sini. Lalu mengumpulkan aset yang bisa digunakan. Aset di sini tidak mesti benda. Aset di sini bisa manusia, bisa wali murid, bisa tetangga, bisa lingkungan sekitar, bisa guru, bisa rekan mereka sendiri atau anak-anak sendiri. Lanjut ya. Untuk selanjutnya ada di J. J itu jabarkan rencana. Nah ini sudah mulai kita membuat konsep rencana yang matang ya. Apa langkah sederhana yang bisa saya lakukan? Berapa lama target untuk meningkatkan kemandirian murid tersebut? Apa tindakan yang bisa mendukung dalam upaya meningkatkan kemandirian murid? Tindakan yang kita lakukan adalah mencatat penerapan pelatihan kemandirian murid secara berkala. Tentunya secara tidak langsung kita sudah melakukan itu. Ya enggak? Misalkan awal anak nangisan. Ya enggak? Mulai beranjak berikutnya anak mulai ceria. Kita itu ada catatan ringan dari itu. Dan yang terakhir membuat catatan bersama target yang ingin dicapai. Kalau perlu target kita itu pengen anak jadi apa ditulis besar tempel di kelas kita. Biar kita selalu ingat. Itu boleh dilakukan. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Nah ini poin terakhir. Siapa yang berperan dan terlibat dalam upaya meningkatkan kemandirian murid? Siapa yang pihak yang bisa memonitoring, mengevaluasi dan merefleksikan rencana ini dan kapan rencana ini bisa dilaksanakan. Nah tindakannya, lah ini kolaborasi penting lagi, yaitu mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk menerapkan rencana ini. Ingat, IA atau inquiry apresiatif adalah tindakan bersama apa sendiri tadi?
Bersama, tindakan bersama-sama atau kolaboratif. Jadi di sini ada kolaborasi kepala sekolah, kolaborasi rekan guru untuk mewujudkan impian bersama tadi. Yang saya contohkan adalah mewujudkan murid TKA yang mampu mengurus diri sendiri. Mengajak kolaborasi dengan wali murid. Contohnya yang bagaimana? Menurut panjenengan? Kira-kira yang sudah pernah kita lakukan aja? Dengan parenting atau dengan bisik-bisik. Bertemu secara personal. Misalkan anak yang benar-benar dia itu itu loh. Misalkan anaknya itu mau aja banget, itu bisa kita bisiki orang tuanya. Misalkan begini, bagaimana Bu ya agar anaknya begini dan begini. Dan itu rencananya bisa dilakukan di awal semester 1 tahun ajaran tahun ajaran 2023-2024. Ini gambaran tentang inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Sampai di sini ada yang dipertanyakan sebelum masuk modul 1.4? Oke ya? Oke, lanjut di modul 1.4. Nah, ini kita sudah mulai masuk di budaya positif. Nah, untuk di sini ada main yuk. Monggo silakan berpasangan dulu. Berhadap-hadapan kita bermain dulu biar tidak ngantuk. Monggo. Aturan permainannya. Lupa aku. Nama permainannya dulu ya. Nama permainannya adalah cobalah buka. Aturannya apa yang dibuka? Aturannya 1, carilah pasangan. Semua sudah berpasangan? Tidak. 2, salah satu pasangan mengepalkan tangannya seolah-olah jangan ditinju toh. Seolah-olah menggenggam benda yang sangat berharga. Pegangnya coba gini, halo. Salah satu tangan. Pegang yang satu tok loh, satu orang dulu, jangan dua-duanya. Satu orang dulu. Kemudian pasangan yang lain berusaha membuka kepalan tangan pasangan dengan cara apapun. Cara apapun di sini, tolong hindari kontak fisik aja ya. Jadi nggak boleh mukul, tidak boleh megang, nyokot. Nah itu ada yang nyokot tadi katanya nggak boleh. Namun hanya membujuk, boleh menghardik, boleh membujuk, boleh mengiming-iming sesuatu. Lakukan selama 30 menit bergantian. Oke, paham ya aturannya? Silakan salah satu dulu mengepalkan tangan. Lalu, loh kok dua-duanya? Ini sedang ya? Dalam hitungan ketiga, panjenengan nanti mulai membujuk teman di samping atau teman yang mengepalkan tangan. Siap? 1, 2, 3. Ada yang sama menghardik, ada yang mudah lepas. Oke, stop. Sekarang bergantian. Ganti kedua pemain berikutnya yang mengepalkan tangan. Yeah. Oke, gantian ya. Sekarang ganti yang tadi yang sudah selesai mengepalkan tangan, ganti yang membujuk dengan cara apapun, intinya tidak kontak fisik. Coba ya. Silakan. 1, 2, 3. Ya. Bayangkan ini sesuatu yang sangat berharga loh ya. Sangat berharga. Awas loh ya. Oke, stop. Stop ya. Ingat tadi bagaimana prosesnya? Lanjut. Oke. Mari menganalisis. Nah, silakan nanti bebas berpendapat. 1. Adakah yang membuka kepalan tangannya? Ada. Sekarang saya mau tanya, apa alasannya? Silakan. Karena saya ingin berbagi ilmu yang saya
punya. Jadi saya langsung kasihkan, monggo. Ternyata Bu Yayu ini orangnya lomen ya, istilah Jawa nih. Wes gak popo, wes tak dum-dum nih. Aku lo duwe gak popo, aku lo sugih tak dum-dum nih. Ternyata Bu Yayu bagus ya. Oke. Yang kedua, adakah yang tetap mengepalkan tangannya? Ada tadi? Saya nggak buka sama sekali? Ayo angkat tangan yang nggak buka tadi siapa? Oke, coba monggo. Kenapa tidak membuka? Alasannya apa? Alasannya karena benda yang tidak saya berikan itu adalah yang saya suka. Jadi dan berharga. Jadi jangan sampai apa yang saya miliki itu saya berikan ke orang lain karena itu saya senang dan saya suka. Seperti itu Bu Ari. Oke. Terima kasih, alasannya sangat bagus sekali. Oke, ada dua ya tadi ya. Ada yang membuka kepalan tangan seperti contohnya Bu Yayu. Yus, tidak apa-apa lah, saya berbagi saja, saya senang berbagi. Itu alasan dari Bu Yayu. Kalau Bu Esti, nah ini milik saya harus menjaganya karena ini berharga, saya menyukainya. Oke, itu bagus. Kemudian yang ketiga, siapa di sini yang sesungguhnya memegang posisi kontrol atau kendali? Ada yang bisa menjelaskan? Menurut panjenengan, tadi Bu Yayu, yus gak apa-apa, tak bagi saja. Kalau Bu Esti, hei jangan, ini milik saya. Menurut panjenengan, gimana? Yang memegang posisi kontrol itu siapa sebenarnya? Yang mengepal. Monggo, Bu Elvin, silakan. Yang memegang posisi kontrol yang mengepalkan tangan. Jadi dia mau membuka atau menutup hanya dia yang tahu. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Yes, betul sekali. Betul sekali ya. Di sini yang memegang kontrol adalah orang yang menggenggam tadi. Artinya siapa? Diri sendiri. Panjenengan mau berbagi atau panjenengan mau medit atau mau menggenggam kuat, itu tergantung dari diri kita sendiri. Dan orang lain itu tidak punya peran apapun sebenarnya. Mau kita beri, mau tidak, itu tidak punya peran apapun. Yang mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak mau, itu hak kita. Kita memberi, itu hak kita. Kontrol adalah milik diri sendiri. Sama dengan halnya anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya juga punya kontrol mereka sendiri. Nah, terkait dengan itu ada beberapa ilusi kontrol. Nah, di sini ya. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Selama ini sudah sering kita lakukan bahwa yowis guru pokoknya murid itu harus manut dengan guru. Murid itu guru yang mengontrol apapun itu. Itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Sebenarnya anak itu dia mau nurut dengan kita atau tidak, dia sendiri yang merelakan dirinya, bukan dari kita. Jenengan pernah menemui enggak anak yang kekeh, pokoknya aku gini yo gini? Pernah menemui? Pernah. Lah itulah, maka dari itu kadang ending-endingnya nanti di poin berikutnya ya. Kita akan menuju ke poin ke bawah nanti. Yang kedua dulu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita beri sesuatu, anak mesti senang, anak nurut, iya enggak? Namun ketika tidak kita beri sesuatu, apa yang terjadi? Nangis, rewel, marah, tidak mau melakukan. Maka dari itu, di situ bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu ternyata tidak benar. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya itu contohnya gini, ayo Lana, kamu tidak kasihan toh dengan ibu guru, kamu tidak kasihan dengan orang tuamu. Kata-kata seperti itu kalau sering kita berikan kepada murid kita, kepada anak kita, itu yang terjadi apa? Mereka malah menjadi
dirinya mengecil, pola pikirnya mengerdil. Dia tidak bisa, yang harapan kita menguatkan karakter anak ternyata itu bukan. Dia malah ya nanti lah kayak gini, nanti lah kayak gini, selalu ada ketakutan, rasa merasa bersalah. Itu yang kurang tepat, ya. Yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini terkait dengan guru mengontrol murid tadi. Makanya tadi bilang skip, nanti lah juga bahwa ketika kita menemukan anak yang kekeh, dia tidak mau, istilahnya pokoknya saya tidak mau, saya tetap ini dan ini. Biasanya yang dilakukan guru adalah memaksa. Ya ndak? Wes pokoknya kamu kudu manut titik. Wes, endingnya kan gitu kita. Ya ndak? Dan ternyata itu tidak benar. Oke, itu menurut Dr. William Glasser. Nah, sekarang apa itu disiplin? Ada yang bisa menjelaskan? Pernah mendengar kata disiplin? Pernah. Menurut panjenengan, disiplin itu apa? Monggo, silakan berpendapat. Disiplin itu gimana sih? Monggo, mungkin Bu Alif, disiplin ini menurut panjenengan apa? Disiplin menurut saya mentaati peraturan yang ada, baik tertulis maupun tidak. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Disiplin mentaati peraturan. Ada yang lain? Mungkin bisa berpendapat Bu Yayu, napa Bu Erna, disiplin? Monggo. Tidak apa-apa, silakan salah satu. Ya. Disiplin itu sesuatu yang saya lakukan karena sesuai dengan apa yang ingin saya lakukan. Meskipun ada aturan, tapi saya ingin melakukannya sesuai apa yang ingin saya lakukan. Bagus sekali. Ada dua makna disiplin. Ada yang lain? Mungkin dari yang sebelah sini, Bu Sofi, monggo, biar boten ngantuk. Disiplin itu apa? Setahunya saja. Oke, silakan berpendapat. Oleh jam kritis ini. Terima kasih. Kok tahu ya Bu Arif kok ngerti gitu. Ya, disiplin itu kalau setahu saya melakukan sesuatu hal sesuai dengan aturan yang ada, baik itu hampir sama dengan Bu Alif tadi ya, tertulis ataupun tidak tertulis, orang tahu ataupun tidak tahu, itu namanya disiplin. Terima kasih sekali. Itu sudah disiplin tingkat tinggi. Orang tahu tidak tahu, pokoknya saya melakukan sesuai aturan. Wah, ini pun disiplin tingkat tinggi ini, hebat. Nah, di sini apa itu disiplin? Secara umum, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin di sini identik dengan hukuman dan ketidaknyamanan. Betul apa tidak? Contoh, datang terlambat dapat hukuman. Ya enggak? Ketika kita sekolah dulu aja lah. Kita sudah jauh-jauh rumahnya, naik sepeda sampai sekolah, ternyata gerbang ditutup. Ya, pernah mengalami? Ketika sudah masuk masih dimarahi. Apa yang kita rasakan saat itu? Mangkel, betul. Yang pertama, yang kedua, marah. Nyaman tidak ketika diperlakukan seperti itu? Tidak. Iya enggak? Kita mengalami ini semua soalnya. Zaman kita sekolah dulu aja lah. Kita pernah mengalami itu semua. Makanya di sini secara umum itu disiplin dimaknai seperti itu. Namun, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah ini yang beda. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita.
Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebijakan universal. Maksudnya di sini, kalau kita selama ini disiplin, masih karena dihukum, masih karena perasaan tidak enak, masih ada perasaan karena tidak nyaman, sungkan, itu artinya kita belum punya self disiplin. Kita belum merdeka. Menurut Ganjar Dewantara seperti itu. Lah yang merdeka yang bagaimana? Yang sudah bisa mengontrol diri sendiri. Kita datang dengan kerelaan hati, kita mengajar dengan kerelaan hati. Anak-anak jika sudah memiliki itu artinya dia sudah memiliki self disiplin. Dan itulah yang menjadi wacana ke depan Indonesia berikutnya itu semacam itu. Anak-anak tumbuh disiplin positif dari diri sendiri. Itu dimulai oleh siapa? Ya kita, guru kita, guru-guru kita sebagai guru ini. Ngaten nggih? Ingat, disiplin adalah bagi mereka yang sudah bisa memerdekakan diri sendiri. Artinya bukan sak penake dhewe, bukan, tapi bisa mengontrol, mengambil keputusan sesuai dengan kebijakan universal tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu adalah makna disiplin yang sesungguhnya. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Perlu digarisbawahi bahwa nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai positif yang disepakati bersama yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Oke. Jadi, secara kodrat manusia, semua manusia itu mempunyai nilai kebajikan dalam diri mereka masing-masing. Ya enggak? Dan semua manusia itu pasti ingin baik. Leres napa mboten? Sifat watak dasar manusia ingin baik apa tidak? Pasti semua manusia ingin menjadi baik, ya? Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri ini disebut nilai kebajikan universal, dan ini terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan? Yang terbebas dari agama, suku, bangsa, ras, menurut panjenengan apa? Perilaku apa? Nggih, ada niki monggo Bu Alif. Silakan. Menurut saya gotong royong. Nah, betul sekali. Betul sekali, gotong royong. Ada yang lain? Monggo. Yang kita lihat aja keseharian sebenarnya banyak di sini. Bu Alif tadi mencontohkan gotong royong, benar sekali. Dalam melakukan gotong royong, misalkan di sebuah desa, di situ ada banyak berbagai macam agama, berbagai macam suku. Ketika ada ajakan gotong royong, apakah mereka menanyakan agamamu apa sih? Tidak kan? Serentak kita bersama-sama bergotong royong membersihkan selokan, bareng-bareng agamanya ditinggalkan semua di rumah. Ya enggak, ditinggalkan di tempat badannya masing-masing. Ya enggak? Itu contoh yang pertama gotong royong. Ada yang lain bisa mencontohkan? Dan upacara, betul. Upacara juga salah satu. Kalau upacara di sini lebih pada pelatihan disiplin. Ya. Kalau dinilai kebajikan itu contoh lainnya seperti menolong orang. Tolong menolong. Ketika terjadi suatu kecelakaan, atau contoh kita di sekolah kita sendiri, anak terjatuh dari mainan, apakah guru akan bertanya agamamu apa? Tidak kan? Kamu anaknya siapa? Tidak kan? Kita pasti akan berusaha untuk menolongnya. Kita dahulukan rasa kemanusiaan kita. Ya enggak? Enggak akan kita menanyakan, heh, Wilo, anak sopo rasa ditolong ae. Enggak kan?
Ya, itulah nilai-nilai kebajikan. Jadi mereka terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai kebajikan universal itu sebenarnya banyak sekali. Namun di Indonesia, terutamanya pendidikan saat ini, yang kita angkat atau yang kita impikan, yang akan kita wujudkan adalah profil pelajar Pancasila. Di sini ada berapa dimensi? Ada? Di situ ada berapa? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang mau membantu saya membacakan? Monggo, Bu Roma silakan. Biar agak melek. Monggo. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berbhinneka global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Terima kasih Bu Rohmah, tepuk tangan dulu, ayo kersane melek ini, ayo ini jam kritis ini soalnya. Jam berapa tuh ini? Wah, 1:30 loh. Wow, jam kritis sekali ini. Ngantuk ya, kita lawan rasakan, kita semangat. Nah, profil pelajar Pancasila itulah yang akan kita wujudkan saat ini. Itulah target kita sebagai guru, ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Utamanya berakhlak mulia. Itu benar-benar sekali kita gali sekarang ini. Bagaimana anak bisa sopan santun, anak bisa menghargai, anak bisa saling menghormati. Itu PR kita. Mandiri, menciptakan anak mandiri. Contohnya yang tadi di kegiatan Bagja, anak ada target bahwa dia mampu mengurus diri sendiri, ya enggak? Itu adalah saya ambil dari dimensi mandiri. Kemudian bernalar kritis, bagaimana anak itu bisa dia tuh mempunyai pemikiran, mencari solusi sendiri dari sebuah permasalahannya. Itu dia bernalar kritis. Berkebinekaan global, bagaimana anak itu menghargai sebuah budaya. Dia mengenal budaya asing, tapi dia tetap berpijak pada budaya sendiri. Itu PR kita. Kemudian bergotong royong, bagaimana menciptakan anak itu mempunyai rasa kolaborasi yang tinggi, menciptakan meninggalkan rasa egoisme mereka, individualis. Itu yang perlu kita kikis saat ini. Yang terakhir, kreatif, bagaimana anak itu bisa berkreatif, menemukan ide-ide yang banyak, menjadikan dirinya itu mempunyai potensi yang kuat, ya. Itulah PR kita, dan ini yang menjadi visi semua guru, terutama guru-guru di Indonesia, ya. Lanjut ya untuk kebajikan universal yang ini. Lanjut, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Seseorang itu melakukan hal disiplin, melakukan hal positif, itu ada 3 motivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang sering terjadi saat ini, termasuk dari guru kita aja, dari diri sendiri. Kita takut terlambat, kita ceklok kita terlambat karena gaji kita dipotong. Ya enggak. Jadi kita atau karena dilihat oleh kepala sekolah sungkan. Nah, ada rasa ketidaknyamanan sehingga kita menjadi lebih disiplin. Itu perilaku manusia yang pertama, itu termasuk saya ini. Normal sekali, termasuk saya juga yang pertama itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena sering diberi penghargaan, sering dielem, sering dikasih sesuatu, itu menjadikan kita mau melakukan, tapi belum ada motivasi dari diri sendiri, masih motivasi dari orang lain karena ingin mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, ini yang perlu kita bentuk, yaitu untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa? Bingkainya sudah ada, kita tahu bingkai itu, kita ingin seperti itu, tapi tidak ada paksaan untuk melakukan itu. Ya itu yang ingin kita tumbuhkan pada murid kita. Nah itu PR lagi, kok PR-nya banyak ya. Ya itu motivasi aja ya, pengetahuan. Sekarang ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi fokus pada penyelesaian masalah. Di sini restitusi ini nanti berbeda dengan hukuman maupun konsekuensi. Saya skip, nanti akan lebih jelasnya detailnya di bagian belakang. Oke. Ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, menurut panjenengan hukuman itu yang bagaimana? Ada yang bisa berpendapat? Hukuman. Mungkin Bu Erna, hukuman. Apalah sembarang, monggo silakan berpendapat. Hukuman itu seperti apa menurut panjenengan? Monggo silakan berpendapat. Sesuatu yang tidak enak bisa. Hukuman apa tadi? Sesuatu yang membuat tidak nyaman gitu ya. Ya, tidak nyaman. Contoh dari hukuman. Contoh Dari hukuman. Contoh hukuman itu seperti apa? Misalkan disuruh berdiri atau ya. Contoh. Biasanya yang pernah ya kalau di kelas itu biasanya anak disuruh duduk sendiri gitu. Disendirikan. Nah, itu sebagai contoh hukuman. Oke. Bu Erna menyatakan bahwa pendapat dari Bu Erna, hukuman adalah membuat sesuatu tidak nyaman. Contohnya anak disendirikan. Oke. Hukuman di sini ada ciri khusus dari hukuman. Hukuman itu membuat tidak nyaman dalam jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Lalu hukuman itu biasanya diberikan sepihak oleh guru. Contoh, anak misalkan datang terlambat, karena aturan di sebuah sekolah itu bahwa datang harus tepat waktu. Kemudian anak disuruh lari mengelilingi lapangan tanpa kita tanya alasan kamu terlambat apa. Dan itu terjadi dulu waktu kita sekolah, sering sekali terjadi. Kita tidak ditanya, ketika kita terlambat langsung sudah kamu lari putar lapangan. Ya enggak? Pernah mengalami? Kalau saya pernah mengalami. Dan itu jangka panjangnya apa yang terjadi? Kita itu dendam, mangkel, rasa tidak nyaman, tapi jangka pendek dan jangka panjang. Ada perasaan minder muncul dari situ. Jadi hukuman itu cenderung fisik, lalu dilakukan oleh sepihak guru, oleh guru saja tanpa tahu alasan dari murid. Dan hukuman itu bersifat menimbulkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Itu dari hukuman. Kalau konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Konsekuensi itu membuat tidak nyaman tapi dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjangnya, anak itu ketika dia sudah menyadari kesalahan, dia akan muncul kesadarannya. Oh alah, terayu aku salah, makanya aku dihukum. Oke, monggo ada yang berpendapat, silakan. Monggo, silakan. Di sini saya mau bertanya tidak pendapat ya. Berarti apakah saya bisa menyimpulkan kalau konsekuensi itu sebelumnya anak sudah kita ajak ngomong? Artinya begini, nanti ada kesepakatan sebelumnya begitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Betul sekali Bu Zofi. Konsekuensi itu cirinya ya, pertama membuat tidak nyaman jangka pendek. Yang kedua, konsekuensi itu diberikan setelah ada kesepakatan di awal. Biasanya gini,
anak terlambat, misalkan udah diberitahu, tapi aturannya ini masih dari pihak guru, tapi jadi aturannya gini, kalau kamu datang terlambat, kamu nanti dapat hukuman lari keliling lapangan, taruhlah gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian dia datang terlambat, pertama belum kita hukum, masih kita ajak bicara. Kedua, ketiga. Tapi kalau dia sudah melakukan lebih dari itu baru kita hukum, karena itu sebuah konsekuensi. Jadi hukuman di sini menjadi sebuah konsekuensi dan dia akan menyadari kesalahannya dalam jangka panjang. Karena memang saya salah. Jadi saya dilakukan konsekuensi, tapi biasanya disebut dihukum juga. Cuman bedanya kalau konsekuensi itu sudah ada perlakuan lebih dari 3 kali, kesalahan lebih dari 3 kali baru dilakukan sebuah konsekuensi. Jadi sebelumnya memang diajak ngomong dulu gitu. Jadi ada apa ya, kesepakatan lah. Ada kesepakatan kalau kamu melanggar lagi, kamu harus melakukan ini. Itu konsekuensi. Jadi dia tidak nyaman, tapi tidak menimbulkan dendam. Karena jangka panjangnya dia akan sadar, oh iya, ancen aku salah, kayak gitu. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi tadi fokusnya di perbaikan, jadi tidak pernah dipermasalahkan apa kesalahanmu, tapi marilah kita perbaiki kesalahanmu. Karena restitusi ini harapannya anak itu kembali ke lingkungannya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat. Dia tidak minder, dia merasa nyaman, kayak tidak terjadi apa-apa, tapi anak menyadari kesalahannya. Itulah restitusi. Oh, nanti ada sip, ada contohnya. Nah, oke. Ini ya, jadi hukuman dan konsekuensi ini masih motivasi eksternal, masih dari orang lain. Kalau restitusi sudah muncul dari diri sendiri. Itu bedanya. Next. Nah, lanjut di keyakinan kelas. Nah, pernah dengar keyakinan kelas? Pernah. Apa itu keyakinan kelas? Ini ada yang sudah pernah dengar, monggo. Semacam tata tertib tapi yang dimiliki oleh kelas itu tok gitu loh. Oke. Bagus sekali. Semacam tata tertib yang dimiliki oleh kelas itu sendiri. Yang membuat siapa? Guru dan murid. Betul sekali. Ini dia. Apa itu keyakinan kelas? Suatu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh warga kelas atau warga sekolah. Jadi di sini benar apa yang dikatakan oleh Bu Yayu dan Bu Alif tadi, kesepakatan itu aturan, disepakati bersama, tapi berupa nilai kebajikan di sini, dan itu bentuknya tersirat dan tersurat. Jadi ada tulisannya, ada secara lesannya. Lalu di sini tidak ada unsur ras, agama, latar belakang apapun, dan disepakati dan dibuat oleh seluruh warga kelas. Itu murid dan guru yang membuat. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri keyakinan kelas. Ini yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan contohnya gini, tidak boleh datang terlambat, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, nah, berupa pernyataan universal. Yang kedua, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini saya contohkan. Kalau peraturan tidak boleh datang terlambat, ya kan? Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas dirubah bahasanya ke lebih positif. Datang tepat waktu, atau datang lebih pagi, atau datang lebih awal. Beda bahasanya. Kalau didengar enak mana? Enak keyakinan kelas daripada harus datang tepat waktu, harus datang tidak boleh terlambat atau datang terlambat. Nah, nggak enak kan? Kemudian diharapkan dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Jadi karena sudah disepakati, tidak ada rasa keberatan dalam menerapkannya, melakukannya. Harapannya itu semua warga kelas ikut berkontribusi menyampaikan pendapatnya. Jadi semua bebas berpendapat. Misalkan dia ingin gini, Bu, kalau di sekolah jane waktu belajar boleh sambil makan, itu dia boleh ngomong kayak gitu, tidak ada larangan. Cuman itu disepakati bersama apa tidak? Nah itu nanti. Dan di sini keyakinan kelas itu bisa ditinjau kembali, tidak bersifat mutlak. Lanjut ya. Prosedur membuat keyakinan kelas. Ada prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Jadi bebas, semua bebas berpendapat. Yang kedua, mencatat semua usul di papan tulis atau kertas. Untuk anak SD ke atas, bisa kita buatkan kertas manila. Kemudian dia suruh nulis, kita siapkan sudah nulis apa yang dia inginkan. Satu anak satu, misalkan gitu. Kemudian kalau di TK kita bisa lakukan dengan kita tuliskan dulu di papan tulis. Jadi anak tapi tahu, itu disepakati bersama juga. Kalimatnya berupa kalimat positif. Tadi sudah saya contohkan. Ditinjau ulang, jika terlalu banyak bisa dikurangi. Keyakinan kelas ini harus disepakati oleh murid dan guru dengan dibubuhkan tanda tangan guru atau murid. Kalau anak TK itu bisa dengan misalkan dicap apa itu? Stempel jari atau stempel telapak tangan, itu juga boleh. Kemudian dipajang di kelas, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada keyakinan kelas TKB Ar-Rahim. Datang tepat waktu, kelasku bersih dan rapi. Maksudnya kalau setiap selesai melakukan apa harus dibereskan. Bergiliran, itu harus mau antri, menyayangi teman, berbicara dengan sopan. Ini contoh dari kelas saya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini dia, 5 kebutuhan dasar manusia. Ingat, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ini untuk anak, berlaku untuk anak maupun orang dewasa. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Contohnya apa? Makan, minum, keselamatan, kesehatan, rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Itu kita benar-benar butuh. Itu tidak bisa kita, wes gak apa-apa ya, tidak bisa. Itu harus punya kita. Kemudian 2, kebutuhan merasa diterima, love and belonging. Kita, kalau kita tidak diterima, tidak diindahkan, nyaman enggak? Nggak enak kan? Dan itulah sifat dasar manusia. Kita itu ingin selalu dihargai, dicintai, disayangi, diterima. Itu memang dasar manusia. Kemudian membuat pilihan, kebutuhan membuat pilihan atau kebebasan, freedom. Dari mulai anak kecil, bayi pun itu juga sudah bisa membuat pilihan. Dia mau ini, mau minum atau tidak, itu kan dia juga membuat pilihan. Dan itulah, itu memang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kebutuhan kesenangan, fun, rekreasi, healing, bahasanya orang sekarang. Ayo kita healing, ya, yang memang kita itu butuh. Itu ada sebuah variasi kehidupan kalau kita melakukan itu, ada kesenangan tersendiri. Yang terakhir, kebutuhan penguasaan, powering, bisa mengatur orang lain. Itu terkadang kita membutuhkan itu. Nah, apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus yang ada di pikiran kita. Tempat menyimpan semua gambaran representatif dari semua keinginan kita, berisi orang-orang, hal-hal apa saja terbaik dalam hidup kita yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika 5 kebutuhan dasar manusia itu bisa kita penuhi, atau 5 kebutuhan dasar murid kita bisa kita penuhi, maka dunia berkualitas anak itu akan muncul. Dunia itu ada di pikiran mereka. Kenyamanan, rasa senang, kebebasan itu akan ada. Nah, sekarang langsung masuk di 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, ini kita posisinya di mana? 5 posisi kontrol. Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Menurut panjenengan semua, kita sering di posisi apa? Ting tang 1, 2
Satu dua kata Bu Sofi, dihukum dan dibuat merasa bersalah. Kadang juga kita merasa menjadi posisi sebagai teman, ya enggak ke anak-anak. Kalau di posisi pemantau sama manajer, masih jarang ya kayaknya kita ya. Iya. Ambiar enggak karu-karuan. Tapi ternyata itu bisa loh kita masuk posisi itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau penghukum tadi sudah dijelaskan dari awal ya. Penghukum sudah tahu lah. Sing orangnya kayak serem gitu wis bahasane. Membuat merasa bersalah. Ayolah nak, kamu jangan gitu. Itu ciri-cirinya kayak gitu. Kasihan ini. Teman, ya teman kita kayak kita ngomong sama teman. Pemantau itu bahasanya lebih datar. Sini. Apa yang sudah kamu lakukan? Itu baik apa tidak? Karena kamu harus melakukan ini. Nah, itu pemantau. Nah, kalau manajer, ini dia yang dilakukan oleh manajer. Nah, saya next aja. Kalau di manajer nanti, kalau kita bisa melakukan posisi manajer nanti, kita akan bisa menciptakan kondisi anak itu memiliki identitas yang sukses. Jadi harapannya kalau kita sebagai guru itu bisa di posisi manajer, anak itu merasa nyaman, dia merasa diterima, dan dia bisa mendapatkan identitas dirinya, karakter dirinya bisa kuat. Ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ada poin, ada 3 segitiga restitusi tadi yang dicantumkan. Contohnya restitusi yang bagaimana? Nah tadi nanti ya setelah ini ada 3 poin di segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Nah ini apa saja? Di menstabilkan identitas ini kita membuat pernyataan begini: setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah. Itu anaknya dikuatkan karakternya. Ya memang kita manusia, salah ya wajar lah. Kayak gitulah. Itu menstabilkan identitas anak. Validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pomo gak nunyo, kira-kira bisa nggak toh? Nah gitu loh. Kamu tentu punya alasan melakukan itu. Ingat, setiap anak melakukan sesuatu pasti punya alasan. Nah, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Menurutmu itu cocok nggak dengan keyakinan kelas? Kamu kalau seperti itu ingin menjadi seperti orang seperti apa? Kayak gitu. Nah, ini langsung saya contohkan aja ya, kersane mboten gerambiang ya. Ini contoh restitusinya. Ini tentang kasus kesalahan dalam pemakaian seragam. Nah ini skenarionya kesalahan dalam pemakaian seragam yang dilakukan guru seperti ini. Suaranya kurang keras. Itu tadi contoh sebuah restitusi. Dari situ kita bisa melihat bahwa bahasa restitusi itu lebih nyaman didengar apa tidak.
Seolah-olah kita marahi apa beda? Tidak ya. Seolah-olah kita itu ngajak ngomong dengan teman, lalu di situ anak tidak merasa takut dengan kita. Tidak ada dimarahi, tidak ada dibentak, dan anak menemukan solusinya. Dia tahu kesalahannya. Ya karena saya salah, saya menemukan solusinya. Dia tadi bilang kan ya nanti mama tak ingatkan pas malam-malam. Itu artinya dia itu sudah bisa menemukan solusi sendiri. Itu harapan yang bisa kita lakukan ya. Jadi restitusi contohnya seperti itu. Setiap ada kasus, kalau kita berusaha memposisikan diri sebagai manajer, kita melakukan restitusi. Contohnya seperti itu. Jadi tidak menghukum lagi, tidak membuat merasa bersalah lagi, tapi jadilah kita sebagai seorang manajer dengan cara melakukan restitusi tadi. Bu Sofi, pun paham contoh dari contoh tadi? Nah, disitulah tadi contoh dari restitusi. Sampai di sini, ini sudah poin terakhir. Teman-teman ada yang ditanyakan? Ada, sebentar. Niki mau balik. Saya mau tanya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada masa berlakunya atau tidak? Kemudian boleh ada perubahan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Bu Alif, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Keyakinan kelas itu ada masa berlakunya apa tidak? Boleh ada perubahan apa tidak? Oke, saya jawab ya. Masa berlaku keyakinan kelas itu juga atas kesepakatan kelas itu sendiri. Kemudian boleh dirubah apa tidak? Boleh, asalkan itu disepakati oleh kelas itu. Jadi kalau yang merubah gurunya sendiri itu tidak berlaku, harus tetap dilihat oleh anak-anak, disepakati bersama. Sampun? Oke ya. Jadi boleh dirubah asalkan ada kesepakatan. Monggo Bu Yayu. Terima kasih. Yang saya tanyakan, bagaimana restitusi yang dilakukan pada khususnya di TK, Bu? Terima kasih. Restitusi untuk anak TK menarik sekali. Kalau anak SD ke atas, mungkin kalau kita ajak omong mudah ya. Kalau anak TK itu agak sulit. Kadang restitusi itu yang perlu diingat, restitusi itu tidak harus selesai dalam satu waktu atau satu hari. Misal hari ini anaknya ngambek, tidak bisa ditanya, kita bisa melakukan besok. Kalau hari ini restitusinya tidak selesai, kita bisa menyambungnya. Jadi tidak harus sekali waktu selesai. Dan gaya bahasanya itu yang penting. Karena ini anak TK, otomatis gaya bahasa kita adalah juga seperti mengajak ngobrol anak-anak. Kita tidak bisa menggunakan bahasa formal. Terkadang kita juga bisa menggunakan bahasa ibu, boso campuran, tidak apa-apa, asal anak mengerti. Anak bisa menemukan solusi dari kesalahannya sendiri. Sampun, Bu Yayu, bisa dimengerti? Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang masih ditanyakan? Sampun paham, nggih? Alhamdulillah, terima kasih. Ini harapan saya yang terakhir kali. Kita buat kesimpulan dulu deh. Kesimpulan adalah dari budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal sekolah yang diterapkan di sekolah. Ini poin akhirnya. Harapan saya, teman-teman, saya berharap sekali ini pada semester 2 ini guru membuat keyakinan kelas bersama murid. Itu harapan saya. Insya Allah bisa nggih? Untuk perubahan sekolah kita. Yang kedua, ketika ada permasalahan murid, berusahalah untuk melakukan restitusi. Kita negasikan hukuman dulu, kita negasikan pembuat merasa bersalah dulu, kita berlatih menerapkan restitusi, memposisikan diri sebagai manajer. Siap ya ibu-ibu ya? Siap semua teman-teman? Alhamdulillah, terima kasih. Nah ini yang terakhir. Terima kasih teman-teman, hari ini sudah
mau mendengarkan saya dalam sosialisasi budaya positif. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kebaikan sekolah kita. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan dari saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina, Kepala Sekolah dari TK Islam Terpadu Nur Huda. Di sekolah kami ada guru penggerak, yaitu Ibu Siti Ngarifatin. Beliau telah melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif. Harapannya dengan sosialisasi tersebut, rekan kerja yang ada di TK Islam Terpadu Nur Huda Grogol bisa melaksanakan segitiga restitusi untuk menangani masalah pada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Zayanti dari guru kelompok B. Dengan adanya sosialisasi dari Bu Arif, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru. Semoga saya bisa menerapkan ilmu tersebut seperti membuat keyakinan kelas dan menerapkan restitusi. Terima kasih Bu Arif, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aska, Mbak Hana, Ustazah juga pernah lupa, juga pernah melakukan kesalahan. Tadi Mbak Hana sama Mas Aska melakukan kesalahan apa? Mainan kalau keluar harus dibereskan. Tapi kok belum dibereskan, kenapa? Lupa. Oh lupa. Besok lagi di kelas Anafi itu kalau mau main keluar, mainan yang di dalam harus dibereskan atau dirapikan dulu. Bisa? Saya Kenapa Mbak Naja kok mogok Mbak Naja? Yuk ditaruh dulu tasnya yuk. Ya, yuk ditaruh dulu yuk tasnya yuk. Mbak Naja, kenapa Mbak Naja dipanggil Ustazah SD ke sini? Mogok lah, kenapa tuh Mbak Naja kok mogok itu? Mogok kenapa sampean? Mbak Naja kok mogok? Mau ikut mama mau kemana emangnya? Ke pasar. Mau ke pasar. Terus kalau sekolah boleh nggak tuh mogok Mbak Naja? Nggak boleh ya, kalau sekolah yang baik, nggak boleh mogok ya Mbak Naja ya, biar Mbak Naja jadi anak yang baik ya. Oke, besok lagi tidak diulangi ya Mbak Naja ya. Oke, terima kasih Mbak Naja.